Pelindung Mo. Kejadian mendadak yang tak terduga ini telah menyebabkan semua orang berhenti. Sosok-sosok Hall of Souls berisi ketakutan yang tebal saat mereka melihat mayat tanpa kepala. Darah segar keluar darinya sementara kepala berdarah jatuh dari langit dan berguling beberapa kali di tanah. Ekspresi di kepala masih mempertahankan ekspresi gelap dari sebelum kematiannya. Ini menyebabkan banyak orang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Kamu? Siapa kamu? Ini adalah wilayah aula jiwa. Pria beku itu, yang posisinya tampak jauh lebih tinggi daripada yang lain, melirik kedua sosok yang muncul di udara dengan ekspresi ketakutan. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras sesaat kemudian. Sepertinya dia berencana menggunakan metode ini untuk menelan rasa takut di dalam hatinya. Anggota gerak Hall of Souls sebenarnya telah sejauh ini, ya. Sosok laki-laki dan perempuan itu berangsur-angsur membeku di langit. Anehnya, mereka adalah Xiaoyan dan Sun Er, yang telah keluar dari wilayah api iblis. Mata Xiaoyan melirik lusinan individu berpakaian hitam dari Hall of Souls. Hawa dingin menggeliat di dalam matanya yang hitam pekat. Dinginnya yang melonjak dalam mata Xiaoyan menyebabkan anggota tubuh pria itu menjadi dingin. Bahkan dou qi dalam tubuhnya sepertinya telah memadat pada saat ini. Pihak lain mampu secara acak membunuh Protektor Mo, Bintang 5 Dou Zong. Tampaknya sangat mudah baginya untuk berurusan dengan yang lain. Dia terlalu kuat, mundur. Pria itu bertindak tegas setelah pemikiran ini terlintas dalam hatinya. Dia tidak mengucapkan sesuatu yang tidak perlu saat tubuhnya menarik kembali. Dia hanya berteriak keras setelah menarik 100 langkah. Individu yang tersisa mengungkapkan ekspresi yang berbeda setelah melihat bahwa pria itu berbalik dan melarikan diri. Mereka mengabaikan kelompok Komandan Liu saat mereka berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Komandan Li dengan cepat menghela nafas lega setelah melihat mereka berlari. Perasaan selamat dari musibah menyebabkan anggota kelompoknya merasa seolah-olah mereka akan jatuh karena kelelahan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi setelah kamu membunuh begitu banyak orang? Tidak mudah untuk membunuh seseorang dari Sky Mansion. Mata Xiaoyan melirik sosok hitam yang melarikan diri ke arah acak dengan mata acuh tak acuh. Dia dengan lembut menekan kakinya ke udara di bawahnya sebelum riak tak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah riak tak terlihat ini menyebar, puluhan individu yang melarikan diri itu tiba-tiba diam. Setelah itu, kepala mereka terbang ke langit pilar darah yang menyertai mereka. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dengan denyutan. Darah segar mewarnai tanah sampai tampak sangat berdarah. Hawa dingin naik ke hati kelompok Komandan Liu setelah melihat tindakan ini. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Xiaoyan telah menyerang. Para ahli dari Hall of Souls, yang kekuatannya jauh melebihi mereka, semua menjadi mayat tanpa kepala. Penatua, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami berasal dari unit besar ketiga dari aliansi luar aliansi Sky Mansion, unit Xuan. Kami tidak akan melupakan bantuan yang telah Anda lakukan pada kami dengan menyelamatkan hidup kami. Komandan Liu adalah orang yang cerdas. Dia dengan cepat menekan rasa takut di dalam hatinya, dan dengan hormat membungkuk kedua individu di udara. Meskipun keduanya tampak sangat muda, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kemampuan untuk membunuh elit Dou Zong dengan mudah sudah cukup untuk memanggilnya sebagai penatua. Aliansi luar. Xiaoyan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini. Tampaknya aliansi Sky Mansion telah berkembang secara signifikan selama tahun-tahun ini. Bagikan pil obat ini. Mereka yang masih memiliki napas yang tersisa kemungkinan besar tidak akan mati. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Botol giok mendarat di tangan Komandan Liu. Komandan Liu meraihnya dan matanya segera melebar. Pil obat dalam botol giok semua dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Aroma obat yang menetes dari mereka adalah sesuatu yang bahkan pil tingkat tertinggi yang mereka temui, pil obat tingkat 6, tidak bisa dibandingkan dengan. Aku ingin tahu tentang latar belakang penatua ini. Dia sebenarnya sangat murah hati. Bahkan jika kita semua harus menjual diri kita sendiri,
nilai kita bahkan tidak akan sebanding dengan salah satu pil obat ini. Komandan Liu gemetar saat dia memegang botol giok ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan membagikannya kepada saudara-saudaranya yang terluka parah. Setelah itu, dia memimpin beberapa anggota inti dari unit kepria dan wanita yang telah mendarat dari udara dengan cara yang ketakutan. Ceritakan tentang apa yang telah terjadi sejak dunia api iblis telah ditutup saat itu. Xiaoyan secara acak memberi perintah setelah mendarat. Dimengerti. Komandan Liu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus atau tidak seharusnya dia tanyakan. Oleh karena itu, setelah mengatur pikirannya, dia merangkum peristiwa besar yang dia tahu telah terjadi di Central Plains selama 2 tahun terakhir. Beberapa dari mereka terus diam-diam mengamati pria muda di depan mereka ketika mereka berbicara. Samar-samar mereka merasa seolah-olah orang ini tampak sedikit akrab karena alasan yang tidak diketahui. Klan Shi telah menghilang. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Central Plains selama 2 tahun terakhir. Baik ekspresi Xiaoyan dan Sun Er berubah drastis setelah Komandan Liu menyebutkan bahwa klan Shi secara misterius menghilang. Itu benar, cara klan Shi menghilang adalah cara yang sama klan Ling lakukan. Namun, kejadian seperti itu belum terjadi sejak ini terjadi 1 tahun yang lalu. Mungkin karena 3 klan kuno membentuk aliansi. Komandan Liu menjelaskan. Sungguh tak terduga. Ada begitu banyak perubahan selama 2 tahun ini. Ekspresi Xiaoyan sangat suram saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dalam 2 tahun yang singkat, Sky Mansion dan Hall of Souls telah memulai perang habis-habisan, klan Shi telah lenyap, dan 3 klan telah membentuk aliansi. Semua peristiwa yang mengguncang bumi ini telah berkumpul bersama. Itu benar-benar periode hidup yang luar biasa dalam waktu. Penatua ini. Mata Komandan Liu menyapu sekelilingnya setelah Xiaoyan mulai merenungkan berita yang didapatnya. Komandan Liu ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati membuka mulutnya untuk berkata, "Ada aula cabang Hall of Souls yang tidak jauh dari sini. Mungkin bagi mereka untuk mendeteksi kematian seorang pelindung. Oleh karena itu, kita harus bergegas dan pergi. Aula cabang Hall of Souls di dalam Demonic Flame Plains sangat kuat. Bahkan ada elit Dou Sheng dari klan Hun yang menjaganya. Banyak ahli dari aliansi Sky Mansion kami telah mati di tangan Dou Sheng selama perang 2 tahun ini." "Oh, berapa banyak bintang Dou ini?" Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya setelah mendengar informasi ini. 1 bintang, meskipun Komandan Liu tidak mengerti mengapa Xiaoyan mengajukan pertanyaan ini. Dia memberikan jawaban yang jujur. Seorang ahli tingkat itu hanya ada dalam legenda untuk mereka. 1 bintang, ya? Xiaoyan membelai dagunya dan sedikit mengangguk. Memerintahkan Liu dan yang lainnya merasakan sedikit sukacita ketika melihatnya mengangguk. Mereka berpikir bahwa telah meyakinkan penatua ini untuk pergi ketika mereka terpana dengan kata-kata selanjutnya. "Kamu tahu di mana itu, kan? Bawa saya ke aula cabang itu." Semua orang terdiam ketika mereka melihat pria muda yang tersenyum di depan mereka. Bibir Komandan Liu mulai bergetar. Aula cabang aula jiwa ini telah dipandang oleh mereka sebagai tanah terlarang yang menakutkan. Semua orang biasanya menjaga diri jauh dari wilayah itu. Siapa yang pernah berpikir untuk pergi ke sana? Ayo pergi. Xiaoyan hanya tersenyum saat mereka tetap diam. Dia meletakkan tangannya di bahu Komandan Liu. Sebelum Komandan Liu dapat berbicara, ruang berfluktuasi dan mereka bertiga menghilang. Anggota unit yang lain menampilkan wajah pucat begitu ketiganya menghilang. Menuju ke aula cabang Hall of Souls, sedang mencari kematian. Sudah lewat waktu ini. Seorang anggota unit mengungkapkan ekspresi tertekan. Mereka telah berhasil mempertahankan hidup mereka setelah banyak kesulitan. Namun mereka akan menyerahkan diri mereka sampai mati sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Penatua itu tampaknya bukan orang biasa. Ada elit Dou Sheng yang hadir di aula cabang itu. Terlepas dari seberapa kuat penatua itu, dia masih sangat muda.
Bagaimana dia bisa cocok dengan iblis tua itu? Tapi, kelompok besar orang ini saling berhadapan. Mereka akhirnya menjadi putus asa setelah diskusi. Ruang itu sendiri sekali lagi berfluktuasi sementara semua orang diam. 3 sosok dengan cepat muncul. Itu Xiaoyan dan 2 lainnya, yang hanya pergi kurang dari 10 menit. Komandan. Semua orang bersukacita setelah memverifikasi bahwa mereka bertiga masih hidup. Mereka buru-buru menyerbu ke depan. Namun, Komandan Liu hanya melihat sekeliling dengan ekspresi canggung saat semua orang mengerumuni. Tidak seorang pun yang menyaksikan iblis tua legendaris Dou Sheng secara acak berubah menjadi daging cincang dengan serangan acak dari pemuda ini akan dapat tetap tenang. Komandan, apakah iblis tua tidak ada di aula cabang? Komandan Liu akhirnya pulih setelah mendengar sedikit suara di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tiba-tiba berkata, di masa depan, aula cabang Hall of Souls akan tidak ada lagi di Demonic Flame Plains. Saint Hun King yang terkenal juga akan menghilang. Semua orang terkejut setelah mendengar berita ini sebelum mereka tiba-tiba pulih. Segera setelah itu, ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Aula cabang milik Hall of Souls sebenarnya sudah tidak ada dalam beberapa menit? Ayo pergi. Xiaoyan tersenyum setelah melihat ekspresi lucu di wajah orang-orang ini. Dia berbalik, melangkah melalui ruang kosong, dan perlahan menuju ke kejauhan. Pergi dan temukan orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini begitu kamu kembali. Di masa depan, Anda semua akan menjadi anggota kelas di Inner Aliansi Sky Mansion. Semua orang yang hadir sedikit gemetar setelah mendengar suara samar yang menyebar. Anggota Inner Mansion Sky Alliance dibagi menjadi Tian, Di, Xuan dan Huang. Meskipun kontribusi mereka kali ini akan sangat besar, mereka paling-paling akan menjadi anggota Huang Aliansi dalam. Ada jarak yang sangat jauh untuk mencapai kelas D. Bagaimana mungkin satu kalimat dari orang ini? Penatua, bisakah kita tahu namamu? Komandan Liu terkejut. Dia tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan suara hormat. Katakan kepada mereka bahwa Xiaoyan telah meminta kalian untuk menemukannya. Sebuah tawa lembut ditransmisikan bersama angin sebelum sebuah suara pelan-pelan bergema di telinga semua orang. Xiaoyan. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka terkejut ketika mereka menatap sosok buram itu, yang melangkah di udara, sampai sosok itu lenyap. Beberapa saat kemudian, sebuah suara, yang bergetar karena kegembiraan, muncul. Dia sebenarnya adalah Junior, kepala aliansi Junior. Xiaoyan Gege, klan Gu pasti menderita pukulan karena hilangnya klan Si. Saya mungkin harus kembali dan melihatnya. Xiaoyan memandang ke langit barat laut dari puncak gunung hijau. Suara lembut dan indah Sun Er menggelitik telinganya. Dia merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengerti bahwa hilangnya Sun Er selama 2 tahun akan menyebabkan keributan besar dalam klan Gu, jadi dia harus melakukan perjalanan kembali sekarang setelah dia melarikan diri. Ditambah lagi, ada berita tentang klan Si. Sun Er, aku telah berjanji bahwa aku akan pergi ke klan Gu untuk melamar. Tunggu aku. Tangan Xiaoyan dengan lembut meraih udara di depannya saat dia mengepal. Seolah-olah dia ingin meraih sosok yang menghilang di kejauhan. Dia dengan cepat menarik emosinya sesaat kemudian sebelum matanya perlahan menyipit. Dia telah berhasil memahami situasi saat ini antara aliansi Sky Mansion dan Hall of Souls selama perjalanannya. Pertengkaran panas yang berapi-api antara kedua belah pihak jauh melebihi harapannya. Saat ini, tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai yang lain meninggal. Hall of Souls telah menghancurkan sejumlah kota aliansi Sky Mansion sementara aliansi telah menghancurkan beberapa aula cabang. Eselon atas yang benar telah berhasil menahan, tetapi kedua belah pihak masih bisa digambarkan telah membunuh sampai mereka gila. Tentu saja, Xiaoyan tentu saja tidak akan keberatan dengan situasi ini. Aula jiwa adalah musuh yang mematikan baginya, dan mustahil bagi mereka untuk berdamai. Dia pernah berpikir tentang kemungkinan situasi saat ini, tetapi dia tidak mengira itu akan tiba begitu cepat dan ganas.
Kematian dan cedera tidak bisa dihindari ketika dua harimau bertarung. Hall of Souls telah menderita kerugian besar kali ini. Mengingat sikap mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menelan kerugian seperti itu. Tetapi aliansi saat ini tidak hanya memiliki leluhur Xiao Chen, tetapi juga diam-diam dilindungi oleh leluhur Menara Pil. Terlepas dari seberapa mendominasi kepala aula jiwa, dia tidak akan berani untuk masuk ke aliansi. Meskipun masih ada klan Hun di belakang Hall of Souls. Dengan Hall of Souls menjadi cakar klan Hun, kerang itu kemungkinan tidak ingin melihat aula dihancurkan oleh tangan aliansi Sky Mansion. Mata Xiaoyan berkedip. Meskipun dia baru saja kembali ke dunia ini, tidak sulit untuk membuat beberapa tebakan setelah mengumpulkan beberapa informasi. Hall of Souls, mungkin sekarang saatnya untuk benar-benar bertarung. Saat itu, Anda memandikan klan Xiao saya dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao saya. Sekarang, saatnya untuk membayar kembali darah dengan darah. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Api menyala di matanya, tapi perasaan gelap dan dingin tiba-tiba terbuka. Tubuhnya bergerak, dan fluktuasi spasialnya menghilang dengan cara yang aneh. Menjadi markas aliansi Sky Mansion, Falling Star Pavilion saat ini tidak hanya berkembang berkali-kali, ada juga sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam markas. Pertahanannya tampaknya tidak bisa ditembus. Bahkan individu kelas Dou Sheng yang elit akan mengalami kesulitan menyelinap masuk tanpa ada yang memperhatikan. Ketika aliansi Sky Mansion dengan cepat tumbuh, beberapa suara yang berasal dari berbagai faksi yang menentang aliansi sepenuhnya menghilang. Selain itu, beberapa faksi yang lebih besar mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan karena berbagai standar diberlakukan pada aliansi. Beberapa murid bahkan mulai mengubah cara mereka berbicara kepada diri sendiri. Mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai anggota sekte masing-masing. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka sebagai anggota Sky Mansion. Melalui integrasi yang berkelanjutan ini, berbagai faksi ini secara bertahap bergabung menjadi satu faksi, Sky Mansion. Para pemimpin dari beberapa faksi besar jelas melihat perubahan ini, tetapi mereka akhirnya memberikan persetujuan diam-diam karena aliansi dan Hall of Souls adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Jika ada perubahan dalam aliansi menyebabkannya terpecah, entitas yang terpisah ini pasti akan menjadi target balas dendam Hall of Souls. Pada saat itu, mereka kemungkinan akan menemui nasib buruk. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk melawan Hall of Souls dengan tetap bersama. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Ranah bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan 2 tahun lalu. Di banyak gunung yang naik dari tanah berdiri banyak bangunan besar. Beberapa aura kuat samar-samar merembes keluar dari bangunan ini. Area ini dapat dianggap sebagai wilayah inti dari aliansi Mansion Sky di dunia bintang. Jumlah orang kuat yang hadir telah mencapai angka yang menakutkan. Ada aula yang sangat megah berdiri di puncak gunung di tengah-tengah dunia bintang. Awan berlama-lama di atasnya, memberinya aura yang luas dan kuat. Banyak persepsi spiritual terus menyapu sekitar aula seperti palu. Itu mungkin untuk mendeteksi bahkan seekor semut pun yang menerobos pertahanan ini. Aliansi telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls total 43 kali selama bulan ini. 3 di antaranya merupakan interaksi skala besar. Meskipun kami telah menghancurkan aula cabang, kami juga kehilangan cukup banyak orang. Suasana di aula itu khusyuk ketika Feng Zunze membaca laporan tentang pertempuran bulan lalu dengan Yalau, yang duduk di kursi pemimpin. Yalau perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini. Meskipun auranya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, wajahnya tampak sedikit lebih tua. Tampaknya masalah aliansi telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Ini bukan masalah besar, tetapi baru-baru ini kami telah memperoleh beberapa informasi bahwa Hall of Souls semakin tidak sabar karena kebuntuan ini. Feng Zunze merenung sejenak sebelum berbicara. Oh, banyak eselon atas aliansi segera melotot setelah mendengar kata-katanya. Menurut kecerdasan kami, klan Hun akan mengirim ahli asli untuk membantu Hall of Souls dalam menghilangkan aliansi Sky Mansion kami. HMPH, mereka benar-benar sombong.
Hall of Souls sebenarnya berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu dengan sesepuh Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower. Beberapa dengusan rendah terdengar di sekitar aula setelah suara Feng Zunze mencapai semua orang. Kekuatan kuat yang ditampilkan aliansi Sky Mansion selama tahun-tahun ini sangat mengesankan. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan Hall of Souls akhirnya menderita kerugian besar. Beberapa badan yang sibuk bahkan menggambarkan aliansi Sky Mansion sebagai penguasa yang baru lahir dari Central Plains, yang tak terhindarkan menyebabkan beberapa menjadi sombong. Sangat bagus untuk percaya diri. Namun, tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika seseorang terlalu percaya diri. Yalo melirik beberapa yang berbicara dan berkomentar tentang situasi dengan suara lemah. Apakah kita sudah tahu siapa yang akan dikirim klan Hun? Feng Zunze menjilat bibirnya. Dia menatap Yao Le dan mengangguk. Dia berkata, Hun Mo Qian. Dia melirik ke aula saat dia mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk menemukan bahwa banyak yang sedikit tersesat. Dia hanya bisa menambahkan, Dou Sheng bintang 6. Dikabarkan bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan. Kalimat terakhir seperti bom besar yang menyebabkan aula bergetar. Syok muncul di banyak wajah. Klan Hun sebenarnya mengirimkan iblis tua tingkat ini. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan aliansi Sky Mansion. Hun Qian Bai. Suara serak tiba-tiba terdengar di dalam aula yang terkejut. Hampir semua orang terdiam saat suara ini terdengar. Banyak pasang mata bergeser ke sudut aula. Sosok kurus duduk diam-diam di tempat itu. Ekspresinya membosankan seperti zombie. Sosok kurus ini adalah Xiao Chen. Leluhur klan Xiao, Xiaoyan telah menyelamatkan dari ilusi api iblis saat itu. Xiao Chen hanya mengucapkan nama ini dengan mulutnya. Setelah itu, dia kembali diam. Hanya seorang individu yang sangat kuat yang dapat merasakan bahwa ruang di sekitarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Seperti jantungnya mengalami fluktuasi emosional yang intens. Mengapa klan Hun akan mengirim iblis tua seperti itu? Bukankah mereka takut tidak menyenangkan klan Gu dan 3 klan lainnya? Leluhur Huo Yun mengerutkan kening dan bertanya. Dou Sheng, seorang bintang 6, meskipun ia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan gagal menerobos ke bintang kedua dari kelas Dou Sheng dengan bantuan beberapa pil obat, ia masih merasakan tekanan tak berdaya ketika dihadapkan pada level ini. Saat ini, klan kuno ini semua saling curiga. Mereka takut bahwa insiden klan Ling dan klan Xi akan terulang kembali. Siapa yang punya waktu luang untuk khawatir tentang klan Hun? Selain itu, klan Hun tampaknya menguji air. Kalau tidak, orang yang akan datang bukanlah Hun Qian Mo. Penatua pertama dari Pil Tower menggelengkan kepalanya. Ekspresinya muram ketika dia berkata, jika iblis tua ini benar-benar berniat untuk campur tangan, kemungkinan kita hanya bisa mengundang leluhur untuk bertarung. Namun, jika ini masalahnya, Hall of Souls hanya perlu mengirim kepala Hall of Souls atau Old Man Hun Mo untuk sementara menahan Xiao Chen. Jika ini masalahnya, kekuatan terbesar kita akan sepenuhnya terkendali. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari Hall of Souls dan menyerang aliansi kita. Aula menjadi sunyi setelah mendengar analisis tetua First Pil Tower meskipun aliansi Sky Mansion telah berkembang pesat. Mereka nyaris tidak mampu bertarung melawan para ahli tingkat puncak Hall of Souls. Namun, keseimbangan ini telah hancur oleh aksi besar klan Hun. Pada waktu itu, dokter peri kecil, King Lin, B, C, D, E, F, G. Dan aku akan bergandengan tangan dan melihat apakah kita dapat menahan kepala balai aula jiwa. Yalo mengungkapkan ekspresi kontemplasi sebelum berbicara beberapa saat kemudian. Penatua pertama dari Pil Tower tak berdaya menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban ini. Lupakan tentang melihat apakah mereka bertiga mampu menahan bintang 5 Dou Sheng kepala Hall of Souls. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa melakukannya, Dou Sheng's Elite Aula akan tetap terlindung. Hanya Dou Sheng yang bisa menahan Dou Sheng. Jika Elite Hall of Souls, Dou Shengs diizinkan untuk menyerang, mereka akan memberikan kekuatan destruktif bagi aliansi yang tersisa.
Kami tidak akan menghadapi sakit kepala ini jika Nona Xian ada di sekitar. Seseorang mendesah pelan. Xian sangat membantu, tapi masalah naga void kuno belum terselesaikan. 3 raja naga besar telah melarikan diri setelah terluka. Meskipun mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, mereka masih menjadi ancaman. Dia harus tetap di Pulau Naga Timur sampai ketiga pulau itu sepenuhnya dihilangkan. Aula besar kembali ke kesunyian yang menyedihkan. Hanya pada saat ini semua orang menyadari bahwa badai besar telah secara bertahap terbentuk di atas aliansi. Jika mereka tidak dapat menahan badai ini, semua upaya masa lalu mereka akan sia-sia. Jika itu adalah kepala aula jiwa, penatua pertama dari Pil Tower ragu-ragu sejenak sebelum dia akhirnya mengepalkan giginya dan berdiri. Sebelum kata-katanya bisa diucapkan, tawa yang jelas yang menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar mengganggunya. "Serahkan dia padaku." Xiao Chen tiba-tiba melebarkan matanya dari sudut aula. Wajah tanpa emosinya perlahan menunjukkan senyum senang. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan interior aula menjadi kusam. Sesaat kemudian, semua tatapan di dalam aula besar tiba-tiba bergeser ke pintu masuk. Sinar matahari tersebar dari langit di tempat itu ketika sosok kurus perlahan-lahan muncul di mata semua orang. Xiaoyan, Feng Zunze, leluhur Huo Yun, dan yang lainnya di aula besar bergetar saat sosok itu muncul. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. "Xiaoyan? Dia adalah murid langsung dari kepala aliansi?" Karena pertumbuhan Sky Menshan, beberapa eselon atas yang saat ini duduk di aula ini memiliki kesan buram pada wajah Xiaoyan. Meskipun penampilannya tidak jelas, mereka semua jelas menyadari apa posisi Xiaoyan dalam Sky Menshan. Jika Yalau digambarkan sebagai kepala aliansi Menshan Langit, Xiaoyan adalah pemimpin spiritual dari istana Menshan. Mulut Yalau sedikit terbuka. Matanya menatap tajam pada sosok yang perlahan berjalan masuk. Dou Qi yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya meletus karena fluktuasi hatinya, membuat kursi yang didudukinya menjadi debu. Namun, dia benar-benar mengabaikan ini. Dia gemetar ketika dia berdiri sementara matanya menjadi sedikit lembab. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Xiaoyan selama 2 tahun terakhir ini. Dia belum pernah memiliki istri atau anak dalam hidupnya. Xiaoyan adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia tahu bahwa meninggalkan dunia iblis api kembali maka akan memaksanya untuk mentolerir menunggu ini yang menyakitkan hatinya. Dia bahkan tidak akan ragu untuk tetap di belakang. Para eselon atas lainnya dari Sky Menshan merasa agak terkejut di hati mereka setelah melihat Yalau. Selama bertahun-tahun, Yalau hanya memperlihatkan ketenangan kuno yang sangat baik. Bahkan saat menghadapi makhluk raksasa seperti aula jiwa, Yalau tidak mengungkapkan fluktuasi emosional sedikit pun. Ledakan emosional ini adalah pertama kalinya mereka tidak melihatnya tenang setelah bertahun-tahun. Tubuh Xiaoyan bergoyang lembut di depan banyak pasang mata di aula besar. Setelah itu, dia muncul di depan Yalau. Dia memandang lelaki tua itu, yang begitu bersemangat sampai-sampai air matanya mulai jatuh. Permintaan maaf muncul dalam hati Xiaoyan. Ketidakhadirannya selama 2 tahun telah menyebabkan Yalau khawatir. "Guru, aku kembali." Beberapa emosi melonjak di dalam hati mereka saat guru dan murid bertemu. Akhirnya, suara lembut dikeluarkan yang menyebabkan seseorang merasa sangat emosional. "Haha, senang kau kembali. Bagus kamu kembali." Yalau menyeka air matanya. Wajah tua itu, yang tegang selama 2 tahun terakhir, akhirnya menunjukkan senyum. Tangannya yang keriput terus menepuk pundak Xiaoyan sementara dia mengulangi kata-kata yang sama berulang-ulang. "Haha, Yao tua, aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa bocah kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang begitu singkat. Apakah Anda percaya kepada saya sekarang?" Leluhur Huo Yun tertawa. Dia menghela napas dalam-dalam setelah melihat bahwa Xiaoyan telah berhasil kembali. Anak kecil ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menenangkan hati seseorang. Hatinya, yang telah menderita di bawah tekanan Hall of Souls, segera rileks saat dia melihat Xiaoyan. "Haha,
Ketua Aliansi Junior benar-benar tepat waktu. Anda dapat membantu meringankan tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari retret Anda. Jika kita berdua bergandengan tangan, kita seharusnya bisa menahan kepala aula jiwa. Penatua pertama dari menara pil kecil tertawa kegirangan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala aula jiwa saja. Xiao Chen, yang duduk di sudut samar-samar tertawa samar-samar dan membuat pernyataan setelah kata-kata penatua pertama terdengar. Penatua pertama, Yalao, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mata mereka mengamati Xiaoyan dengan kaget. Xiao Chen adalah orang terkuat yang hadir. Karena dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada seorang pun di sini yang akan meragukannya. Kamu telah menyempurnakan api teratai pemurnian iblis. Yalao adalah yang paling cepat bereaksi. Dia terkejut sesaat sebelum dia tanpa sadar berseru. Beruntung, Xiaoyan menyeringai. Ini, anak kecil ini. Leluhur Huoyun dan yang lainnya menghirup udara dingin setelah mendengar bahwa Xiaoyan tidak menyangkal klaim ini. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat kejutan di mata masing-masing. Sebagian besar dari mereka telah memasuki ranah api iblis dan jelas mengerti betapa menakutkannya api pemurnian Lotus Iblis. Itu adalah keberadaan yang menakutkan bahwa bahkan nenek moyang Pil Tower tidak dapat menang. Mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan sangat beruntung berhasil melarikan diri dari dunia api iblis. Jujur berbicara, tidak ada dari mereka yang pernah berpikir tentang masalah menundukkan api Lotus Iblis yang memurnikan ketika Xiaoyan muncul sebelumnya. Ini karena api Lotus pemurnian iblis terlalu mengerikan. Tidak ada kekurangan para ahli yang jauh lebih kuat daripada Xiaoyan yang telah berusaha untuk menundukkannya selama ribuan tahun ini. Namun, mereka semua kembali dengan kegagalan tanpa kecuali. Bagus, haha, bagus. Yalao pulih setelah syok awalnya. Wajah tuanya dipenuhi dengan sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Di mata banyak alkemis, api surgawi seperti api teratai setan yang memurnikan adalah objek ilahi yang tidak dapat mereka capai. Tidak ada yang menundukkan api itu sejak Saint Lotus pemurnian iblis telah menundukkannya saat itu. Namun Xiaoyan telah menciptakan keajaiban lain. Dengan api teratai pemurnian iblis, Yalao tidak ragu bahwa Xiaoyan akan mampu melawan kepala aula jiwa sendirian tanpa dikalahkan. Dengan bantuan kepala aliansi junior, kita seharusnya bisa menghadapi serangan dari Hall of Souls ini. Ini benar-benar masalah yang menggembirakan. Penatua pertama tertawa. Sangat baik bahwa Xiaoyan akan bisa berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Dengan cara ini, dia akan bisa membebaskan tangan penatua pertama dan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi aliansi. Haha, ketua aliansi junior adalah berkah bagi aliansi. Banyak anggota eselon atas di aula buru-buru tertawa dan dengan hormat berteriak. Meskipun kata-kata mereka membawa beberapa bobot dalam aliansi, mereka jelas mengerti dalam hati mereka bahwa ada kesenjangan yang tak terukur antara mereka dan status Xiaoyan saat ini. Aliansi Mensyah Langit adalah sesuatu yang didirikan Xiaoyan. Dia telah menghabiskan banyak upaya menciptakannya. Meskipun Yalao adalah kepala aliansi, beberapa anggota inti sejati, seperti leluhur Huoyun, mengerti bahwa Yalao hanya membantu Xiaoyan mengelola faksi yang sangat besar ini. Seluruh aliansi sebenarnya milik satu orang dan orang itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh ketika dia melihat wajah agak asing ini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa hormat. Dia tersenyum mengobrol dengan semua orang, menyebabkan banyak orang yang biasanya sombong merasa tersanjung. Haha, masalah hari ini akan berakhir di sini. Semuanya, tolong kembali dan atur dirimu. Amati setiap aksi Hall of Souls. Karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kita akan menggunakan kenyataan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini tidak sedikit pun takut dengan Hall of Souls. Dimengerti. Semua orang merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka ketika Yalao dengan penuh semangat berteriak tentang menerima pertempuran ini. Ada terlalu banyak konflik antara kedua faksi selama 2 tahun terakhir. Perbedaan antara keduanya tumbuh,
dan mereka tidak bisa lagi saling berperang tanpa ampun. Ini cocok dengan apa yang dipikirkan banyak orang dalam hati mereka sejak pertempuran yang menentukan ini benar-benar akan menentukan penguasa dari dataran tengah. Pertarungan mendatang antara faksi lama, Hall of Souls, dan aliansi yang baru bangkit, aliansi Sky Mansion, akan membuat Central Plains menjadi gempar. Setelah akhir pertemuan di aula, Xiaoyan mengobrol dengan Yalao yang bersemangat tentang beberapa hal besar dan kecil yang terjadi di Sky Mansion selama tahun-tahun ini. Setelah obrolan itu, dia kembali ke halamannya yang sunyi, tempat dia belum berada selama 2 tahun. Ayah! Tangisan akrab penuh sukacita segera terdengar setelah Xiaoyan memasuki halaman. Sosok tersenyum dengan cepat menembak ke arahnya dari jauh, membuat busur di udara. Haha! Gadis kecil ini telah tumbuh cukup banyak. Xiaoyan tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk sosok lembut itu. Xiao dengan cepat mengungkapkan wajahnya yang bahagia dan lembut, menyebabkan jantungnya tanpa sadar diisi dengan kehangatan. Ini rumahnya. Terlepas dari bahaya yang dia alami, dia akan dapat dengan cepat mengusir kelelahan di hatinya setelah pulang. Dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar bahwa kamu telah kembali. Sebuah suara hangat dan lembut muncul di depan Xiaoyan sementara dia memeluk Xiao dengan penuh kasih. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil mengenakan jubah resmi. Dia menatapnya sambil tersenyum. Dia memancarkan lebih banyak kehangatan dibandingkan 2 tahun lalu. Kelembutan yang dipancarkannya meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasakan kecanduan mekar. Kamu telah menjadi Dou Sheng. Xiaoyan terus memeluk Xiao sambil menatap dokter peri kecil dan bertanya sambil tersenyum. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan 1 bintangnya Dou Sheng. Dia telah menembus penghalang itu dalam 2 tahun, melompat melewati kelas Ban Sheng untuk mencapai bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Kecepatan ini cukup mengesankan. Ini semua berkat setetes darah esensi suci iblis. Dokter peri kecil menyeringai. Dia melihat mata menyapu Xiaoyan dan tanpa sadar tertawa. Cailin belum keluar sejak dia memasuki 9 musim semi yang tenang saat itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. King Lin dan aku menuju ke wilayah suku Pithon Tanah 9 Serene Deep sekali-sekali. Dia seharusnya bertemu dengan keberuntungan di dasar musim semi. Kita bisa merasakan auranya, tetapi kita tidak bisa memasuki dasar musim semi. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika seseorang menghitung waktu, bukankah itu berarti Cailin telah bertahan di dasar mata air selama hampir 3 tahun? Dia juga berada di dekat bagian bawah mata air, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam? Xiaoyan mengerutkan kening. 9 mata air tenang terhubung ke kedalaman bumi. Kekuatan gelap dan dingin di kedalaman itu adalah tempat yang bahkan membuatnya takut. Jika dia benar-benar mengalami pertemuan yang beruntung, dia hanya bisa memikirkan wilayah itu. Sebagai 7 warna langit menelan Pithon, tetap berhubungan dengan energi yang sangat gelap itu mungkin benar-benar pertemuan yang beruntung. Sepertinya aku akan perlu bergegas ke suku Pithon 9 jauh tanah, dalam setelah menyelesaikan masalah aliansi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia untuk sementara waktu menekan rasa khawatir di hatinya. Saat ini, hal yang paling penting adalah menyelesaikan masalah aula jiwa. Berita kembalinya Xiaoyan ke aliansi Sky Mansion menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki aliansi Sky Mansion. Dalam sekejap, Sky Mansion telah menjadi sangat panas. Tidak ada yang bisa meragukan reputasi Xiaoyan dalam aliansi. Meskipun aliansi telah terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan Hall of Souls selama 2 tahun terakhir ini, ketiadaan Xiaoyan telah menyebabkan moral aliansi jatuh, terutama bagi beberapa murid dari Falling Star Pavilion. Sosok itu telah turun seperti makhluk ilahi ketika semua harapan telah hilang pada saat mereka yang paling putus asa. Dia kemudian membalikkan situasi yang suram dengan kekuatannya sendiri.
Kejutan yang diciptakan karena diselamatkan berkali-kali secara bertahap tertanam dalam kedalam hati semua orang dengan aliran waktu, menyebabkan mereka merasakan rasa hormat dan ketakutan yang tulus untuk orang itu. Meskipun Yellow masih ada sementara Sioyan tidak ada dan tidak ada yang kacau terjadi, eselon atas dari Sky Mansion masih bisa merasakan masalah yang ditimbulkan nasib Sioyan yang tidak diketahui. Untungnya, hal-hal yang membuat mereka sakit kepala secara otomatis menghilang setelah kembalinya Sioyan. Aliansi saat ini akhirnya bisa melepaskan kekuatan tempurnya yang menakutkan di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual ini. Sementara berita tentang kembalinya Sioyan menyebar dengan liar di dalam aliansi Sky Mansion, Hall of Souls tenggelam dalam keheningan. Bahkan masalah Sioyan menghancurkan aula cabang secara sepintas tidak disebutkan. Tampaknya Hall of Souls diam-diam menelan insiden ini. Situasi ini relatif menarik dari cara anggota biasa aliansi Sky Mansion melihatnya. Mereka secara alami menghubungkan masalah ini dengan Sioyan, yang baru saja kembali. Dalam sekejap, reputasi Sioyan dalam aliansi melonjak sekali lagi. Mengandalkan kekuatan sendiri untuk menekan Hall of Souls yang dominan hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tentu saja, pemikiran ini secara alami terbatas pada anggota biasa dari Sky Mansion. Orang-orang dari eselon atas mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Hall of Souls pasti mengumpulkan para ahli dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal ke aliansi Sky Mansion. Tekanan yang ditimbulkan oleh ketenangan sebelum badai mendorong Yellow untuk menaikkan pertahanan aliansi ke tingkat tertinggi. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti belalang. Setiap kejadian kecil di Central Plains akan ditransmisikan kembali ke aliansi Sky Mansion secepat mungkin. Keheningan yang agak menekan berlanjut selama 5 hari penuh. Jumlah konflik antara aliansi dan Hall of Souls anehnya telah berkurang selama 5 hari ini. Tampaknya kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka berdua menjaga wilayah mereka sendiri dan sangat berhati-hati. Sementara kedua belah pihak berhadapan, beberapa faksi lain merasakan ada sesuatu yang salah. Karena itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di antara aliansi Sky Mansion dan Hall of Souls. Beberapa individu sensitif diam-diam mendeteksi aliran tersembunyi. Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion telah bertarung selama bertahun-tahun. Meskipun pertempuran itu sangat intens, mereka belum mengirim ahli puncak sejati mereka. Semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir antara dua faksi besar akan dimulai saat para ahli puncak bentrok. Kekalahan berarti pertarungan antara aliansi Sky Mansion dan Hall of Souls telah berakhir dengan kemenangan. Jika aliansi Sky Mansion menang, penguasa Central Plains kemungkinan akan berubah. Jika aliansi Sky Mansion kalah, mereka pada akhirnya akan lebih lemah saat menghadapi Hall of Souls di masa depan. Ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar di permukaan, tetapi itu akan menghancurkan aliansi. Para anggota aliansi Sky Mansion semuanya merasa bangga bahwa aliansi itu dapat bersaing dengan Hall of Souls. Setelah semua, hanya aliansi Sky Mansion yang bisa melawan Hall of Souls bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari datang dan menyebabkan kesombongan ini hilang, mereka akan kehilangan kepercayaan spiritual mereka. Ini adalah masalah yang relatif serius bagi faksi sebesar itu. Oleh karena itu, beberapa orang dapat mendeteksi badai yang akan datang di tengah atmosfer yang aneh ini. Pertarungan antara kedua pihak kali ini benar-benar akan mengguncang bumi. Sementara dunia luar mengantisipasi tindakan Sky Mansion dan Hall of Souls, Sioyan telah menutup diri. Dia menjaga halaman yang tenang dan mendengarkan tawa Xiao Sioyang jelas. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Tanpa disadari, dia sudah jauh dari putrinya selama 2 tahun. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia berkali-kali lebih buruk dibandingkan dengan bagaimana Xiao Zhan membesarkannya. Xiao Xiao telah tumbuh banyak selama 2 tahun ini. Dia berangsur-angsur berubah dari balita kecil yang bising menjadi remaja. Meskipun masih muda, dia mewarisi penampilan menyihir ibunya. Seluruh tubuhnya memancarkan kecantikan yang sempurna. Begitu dia dewasa,
dia pasti akan menjadi tipe gadis yang kecantikannya bisa melahirkan bencana. Bertumbuh lebih tua memungkinkan kekuatan Xiao Xiao tumbuh dengan cepat. Jiwanya sangat kuat sejak lahir. Selain itu, ada juga surga berwarna 7 menelan pithon di dalam tubuhnya. Tidak mungkin menggunakan kecepatan biasa untuk mengukur latihannya. Selain itu, hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa leluhur yang biasanya pendiam dan tanpa ekspresi, yang kuno dan aneh, sangat hangat terhadap Xiao Xiao. Dari apa yang dikatakan dokter peri kecil, Xiao Chen telah menyampaikan semua yang dia tahu kepada Xiao Xiao selama 2 tahun yang telah hilang oleh Xiaoyan. Sepertinya dia hanya selangkah lebih pendek dari menyerahkan semua douqinya padanya. Xiaoyan tersenyum pahit karena Xiao Xiao. Dia telah diberkati dengan banyak cinta. Benar-benar menyedihkan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pelatihannya selama tahun-tahun ini sangat sulit. Pria muda dari waktu itu telah membawa penguasa yang berat, berjalan keluar dari Wutan City, dan menjelajahi sebagian besar kekaisaran Jia Ma. Dia melanjutkan jalannya dan akhirnya tiba di sini. Dia telah melakukan upaya yang tak terkatakan dalam proses itu. Namun, prestasi yang telah diraihnya melalui kerja keras dengan mudah diperoleh oleh Xiao Xiao. Dia diperlakukan sangat berbeda. Sementara Xiaoyan menemani Xiao Xiao dan menjadi ayah selama beberapa hari ini, Xiaoyan telah bertemu King Lin dan Tian Huo Zunze. King Lin saat ini juga telah mencapai bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Dia telah mencapai posisi yang sangat tinggi dengan aliansi, tetapi dia tidak benar-benar peduli dengan masalah-masalah aliansi sehari-hari. Di sisi lain, ketika dia bertemu Tian Huo Zunze, mereka berdua akhirnya menghela nafas sedikit. Pada saat ini, kekuatan Tian Huo Zunze telah pulih ke puncaknya sebelumnya dan kemudian beberapa. Dia telah mencapai puncak kelas Dou Zun dengan bantuan pil obat yang telah disempurnakan Yalau. Meskipun hanya ada 1 langkah ke kelas Ban Sheng, dia tidak tahu apakah dia akan dapat mengambil langkah ini dalam masa hidupnya. Namun, Tian Huo Zunze tidak terpengaruh oleh dilema ini. Dia seharusnya sudah mati. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari dunia magma di bawah Akademi Jianan saat itu, dia pasti sudah lenyap. Tetapi dia tidak hanya berhasil mendapatkan tubuh fisik lagi, bahkan kekuatannya jauh melebihi puncak sebelumnya. Dia sudah sangat senang dan tidak merasakan dorongan untuk menantang King Lin, dokter peri kecil, dan yang lainnya dari generasi muda. Xiaoyan hanya bisa dengan tenang menganggukkan kepalanya ketika Tian Huo Zunze mengungkapkan pikirannya yang bebas dan mudah. Dia diam-diam mengingat masalah ini di dalam hatinya. Sejak dia menyelamatkan Tian Huo Zunze saat itu, Tian Huo Zunze telah menjadi guru dan teman yang baik. Pengalamannya yang kaya telah membimbing Xiaoyan menjauh dari banyak jalan memutar. Meskipun dia kemudian membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh, dia adalah seseorang yang akan membalas budi berkali-kali. Dia secara alami akan mencoba menemukan cara untuk memungkinkan Tian Huo Zunze untuk melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Meskipun ini akan sulit, itu bukan tugas yang sepenuhnya mustahil dengan keterampilan alkimia. Beberapa hari kedamaian dengan tenang mengalir dengan cara ini. Xiaoyan merasa sangat santai selama beberapa hari ini. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dirinya saat ini menikmati menghabiskan waktu bersama kerabatnya. Dia agak mengolok-olok berpikir bahwa alasan dia menikmatinya adalah karena dia menua. Namun, hari-hari yang hangat dan damai ini pada akhirnya akan berakhir. Setelah keheningan memerintah antara Sky Mansion dan Hall of Souls selama 7 hari, sebuah surat tantangan berwarna merah darah yang dikirim ke aliansi, memecah keheningan. Surat tantangan disampaikan oleh Hall of Souls. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakangnya di bawah paviliun batu di halaman. Surat tantangan berwarna merah darah itu diam-diam tergeletak di atas meja batu di depannya. Ada aroma berdarah lebat yang samar-samar dipancarkan darinya. Aula jiwa akhirnya tidak tahan lagi. Tangan Yalau dengan lembut menggosok meja batu saat dia berdiri di samping Xiaoyan. Ekspresinya sedikit aneh ketika ia berkata, "Namun, surat tantangan ini menargetkan Anda." Xiaoyan menawarkan reputasi yang sangat hebat di dalam aliansi Sky Mansion. Moral aliansi akan runtuh jika dia dikalahkan.
Xiao Chen menjawab dengan suara lemah. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia dengan lembut menjentikan jarinya dan surat tantangan berwarna darah di atas meja batu terbuka. Uap berdarah keluar sebelum berubah menjadi beberapa kata berwarna darah. Kata-kata ini dipenuhi dengan aura keras ketika mereka melayang di udara di depannya. Sky Menshan, Xiaoyan, kita akan bertarung sampai mati di Fallen Mountain dalam waktu 3 hari. Fallen Mountain Range terletak di perbatasan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion. Kedua belah pihak telah berjuang banyak pertempuran di pegunungan ini di masa lalu. Pertempuran bergerak bolak-balik dan bisa dianggap intens luar biasa. Nama pegunungan Fallen dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada desas-desus bahwa sejumlah elit Dou Shengs akhirnya mati di pegunungan ini pada zaman kuno. Meskipun legenda ini telah menyebabkan banyak pencari harta karun berkeliaran di pegunungan berkali-kali, mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa Dou Sheng. Tetapi kurangnya harta tidak menodai reputasi pegunungan jatuh di dataran tengah. Terutama ketika gunung ini kisaran dipilih sebagai tempat di mana pertempuran yang menentukan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion akan diadakan. Reputasi The Fallen Mountain Range tiba-tiba melonjak lagi. Tidak dapat dihindarkan bahwa berita akan menyebar. Tetapi sepertinya kedua belah pihak telah meremehkan kejutan yang dihasilkan oleh berita tersebut. Dalam 3 hari, Fallen Mountain Range yang agak sepi telah dipenuhi oleh banyak orang dengan kecepatan yang mengejutkan. Faksi dan pakar dari seluruh penjuru itu telah mengerumuni pegunungan Fallen. Pertarungan ini untuk posisi penguasa semua faksi di Central Plains adalah peristiwa yang menarik perhatian. Tampaknya faksi dan pakar dari Central Plains ini sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai yang terkuat dalam bentrokan ini. Pembangkit tenaga listrik tua, Hall of Souls, atau aliansi Sky Mansion yang baru. Dalam 3 hari yang singkat, lalu lintas manusia di dalam Fallen Mountain Range telah mencapai tingkat yang mengerikan, memaksa magical beasts yang tinggal di pegunungan untuk menanggung kesulitan. Beberapa suku binatang ajaib yang tinggal di pegunungan itu dengan tergesa-gesa memindahkan suku mereka karena takut terlibat, yang bisa mengakibatkan kehancuran suku mereka. Sementara jumlah orang yang membanjiri Fallen Mountain Range mencapai titik jenuh, hati dari banyak individu yang hadir tiba-tiba melonjak. Tak satu pun dari mereka berharap perjalanan ini sia-sia. Pertempuran yang menentukan seperti itu pasti akan mengguncang dunia. 3 hari berlalu dengan cepat di depan mata semua orang. Ketika sinar matahari pagi menembus awan dan tersebar di tanah pada hari keempat, suasana pegunungan menjadi sangat panas. Suara angin yang deras terus bergema di langit ketika banyak tokoh terbang bersama seperti belalang. Tujuan mereka sama. Mereka menuju ke Fallen Mountain di tengah Fallen Mountain Range. The Fallen Mountain adalah gunung paling megah dan terjal di Fallen Mountain Range. Itu sangat tinggi. Beberapa jalan gunung sangat curam sehingga hampir vertikal. Karenanya, tidak ada cara untuk mendaki gunung ini. Puncak gunung jatuh begitu halus sehingga seolah-olah sebuah cermin besar telah dibangun di atasnya. Sinar matahari yang mendarat di atasnya dipantulkan menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, pilar sinar-sinar itu tampak naik dari gunung dan menembus awan, membuatnya tampak megah dan megah, yang membuat seseorang merasa bangga. Menambah suasana adalah tak terhitung banyaknya orang melayang di sekitarnya, menyebabkan darah banyak orang merasa seperti mendidih. Jika seseorang terlibat dalam pertarungan habis-habisan di depan banyak pasang mata ini seumur hidup, seseorang tidak akan menyesal bahkan dalam kematian. Langit di sekitar gunung dipenuhi orang. Setiap ahli yang memiliki kemampuan untuk terbang melebarkan sayap douki mereka, atau langsung melangkah di udara. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa iblis tua yang telah menyembunyikan diri dari dunia dan para sesepuh agung dari beberapa sekte hadir di daerah-daerah dekat puncak gunung. Tampaknya semua penatua dari generasi yang lebih tua ini ingin menyaksikan hasil dari pertempuran yang mengguncang bumi ini. Meskipun seluruh pegunungan penuh sesak, tidak ada satu orang pun yang berani mendarat di Fallen Mountain. Bahkan iblis-iblis tua itu, yang dapat menghancurkan ruang angkasa dengan mengangkat tangan, tetap berjarak 10.000 kaki dari gunung. Matahari di langit menjadi lebih panas dengan aliran waktu.
Ketika matahari bundar yang cerah mencapai titik tertinggi di langit, pilar cahaya yang melesat dari puncak Fallen Mountain ke udara di atas juga mencapai kondisi paling mencolok. Pilar cahaya yang mencapai ke langit tampak seperti telah terhubung dengan matahari yang cerah di atas. Jika dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ruang di sekitar Fallen Mountain cepat terdistorsi ketika pilar cahaya telah mencapai kondisi puncak. Terowongan spasial perlahan terbentuk di depan tak terhitung pasangan mata yang hadir. Kabut hitam yang dingin melonjak ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk. Ada suara tajam yang dipancarkan secara samar-samar. Suara ini menyebabkan ekspresi banyak pemirsa berubah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan ketakutan saat mereka menatap kabut hitam. Para anggota Aula Jiwa ada di sini. Semua orang jelas mengerti siapa orang-orang ini dari awal pintu masuk mereka. Semua orang buru-buru menguatkan perhatian mereka. Kabut hitam bergejolak setelah itu muncul. 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketujuh tokoh itu semuanya memiliki aura yang luas dan perkasa. Banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat mereka. Hall of Soul ini memang layak menjadi penguasa di Central Plains. Mereka mengeluarkan 7 dousheng bersama-sama. Sikap agung ini benar-benar menyebabkan hanya memiliki sedikit pilihan selain menghela napas kagum. Kedua pemimpin di antara ketujuh orang itu adalah Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo. Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka. Individu yang tersisa kemungkinan ahli dari klan Hun. Seluruh area ini dengan cepat menjadi gelap dan dingin setelah 7 individu ini muncul. Bahkan sinar matahari yang tersebar dari langit terasa dingin di tubuh seseorang. Kekuatan Hall of Souls ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi Grand Tetua dari beberapa sekte besar mengungkapkan kuburan yang mereka rasakan ketika mereka menyaksikan adegan ini. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan barisan Hall of Souls barulah mereka akhirnya mengerti bahwa ada celah besar yang tidak bisa dijembatani antara faksi mereka dan Hall of Souls. Anggota aliansi Sky Mansion harus mengungkapkan diri mereka sejak kamu telah tiba. Kepala Aula Jiwa menyapu matanya dengan acuh tak acuh pada kerumunan padat di sekitarnya setelah muncul. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat gunung yang jauh. Suaranya yang samar seperti guntur saat bergema di Fallen Mountain Range. Kamu memang layak menjadi Kepala Aula Jiwa. Pandanganmu benar-benar bagus. Sebuah tawa terus mengikuti setelah suara dari Kepala Hall of Souls bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di sisi lain dari Fallen Mountain dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah penampilan 10 tokoh ini, lingkungan yang menjadi gelap dan dingin karena douki mengerikan yang terpancar dari kelompok dari Hall of Souls, secara bertahap pulih beberapa panas. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini. Pertarungan seperti itu terlalu mengerikan. Hanya aura yang merembes sendirian dapat memengaruhi suhu. Aliansi Sky Mansion sebenarnya memiliki 10 dousheng. Semua orang dengan hati-hati mengarahkan pandangan mereka pada figur-figur dari Sky Mansion yang muncul setelah mengatasi keterkejutan awal mereka. Suara udara dingin yang dihirup bisa didengar. Beberapa ekspresi iblis lama telah berubah secara drastis. 10 dousheng. Aliansi Sky Mansion tampaknya telah membawa semua pakar di tangan mereka. Menambahkan leluhur Huo Yun, Peri King Hua, dan 1 bintang dousheng, yang telah bergabung dengan aliansi dalam 2 tahun terakhir setelah diundang oleh Yalau, jumlah dousheng yang dimiliki aliansi telah mencapai angka 10 yang menakutkan. Barisan ini sebanding dengan beberapa klan kuno. Lingkungan menjadi lebih tenang. Jelas, semua orang terpana oleh kekuatan besar dari aliansi Sky Mansion. Mata beberapa iblis tua dan para sesepuh agung dari sekte-sekte tertentu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang mengira kekuatan aliansi Mansion Langit melambung sedemikian rupa. Kamu memang masih hidup. Kepala Hall of Souls tampaknya tidak kehilangan dirinya ketika lineup yang dibawa oleh aliansi Mansion Sky ditampilkan. Dengan kemampuan pengumpulan informasi mereka sudah jelas menyadari sebagian besar kekuatan aliansi Sky Mansion. Oleh karena itu,
Dia hanya mengalihkan pandangan dan menatap pria muda berpakaian hitam berdiri di posisi pemimpin. Hatinya merasa tidak percaya ketika dia pertama kali mengetahui informasi baru yang berkaitan dengan pemuda ini. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan api lotus iblis yang memurnikan, sulit baginya untuk percaya bahwa Xiaoyan telah melarikan diri dari tangan api lotus iblis yang memurnikan dengan hidupnya. Terima kasih sudah mengingatku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan. Xiaoyan sedikit tersenyum. Matanya mengamati kepala Hall of Souls di depannya. Orang seperti kepala ini tidak berbeda dengan legenda di hatinya saat itu. Pada saat itu, dia bahkan bukan semut di depan orang seperti itu. Namun, sekarang, ia dapat berbicara setara dengan tuan ini, yang pernah menggerakkan badai berdarah melintasi dataran tengah di depan banyak pasang mata ini. Ini menunjukkan bahwa dia tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Kepala aula jiwa tidak berkomitmen ketika dia mendengar kata-kata tajam Xiaoyan. Api iblis ada di tanganmu. Kepala Hall of Souls merenung sebelum dia tiba-tiba membuat pernyataan. Xiaoyan tersenyum tetapi tidak menjawab. Kepala Hall of Souls perlahan mengangguk di hadapan sikap Xiaoyan yang tidak berkomitmen. Ekspresi muram akhirnya muncul di matanya ketika dia berkata, "Klan Sioyang terkalahkan telah mampu menghasilkan orang seperti kamu. Jika seseorang mendiskusikan prestasi Anda dapat dibandingkan dengan Xiao Xuan. Namun, karena klan Hunku membunuh Xiao Xuan pertama, kita juga bisa membunuh Xiao Xuan kedua." Mata Xiaoyan menyipit. Mata hitam gelap itu memiliki rasa dingin yang mengalir di dalam mereka. Aliansi Rumah Langitmu hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran ini. Anda akan berakhir dalam kondisi yang mengerikan jika kalah. Xiaoyan, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Kepala Hall of Souls diam-diam menatap Xiaoyan. Suaranya seperti bunyi bel puluhan ribu lonceng. Itu juga disertai dengan serangan spiritual yang sangat menakutkan saat menyapu Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan melangkah maju. Auranya halus. Serangan spiritual seperti gelombang pasang dari kepala Hall of Souls tidak mampu memaksanya untuk mengambil langkah mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara lemah. Menerima.